Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma fasholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi kitabihil hadits ayyuhan nas ittaqillaha haitsuma kunta. Nabi selalu berpesan dan berwasiat kepada sahabatnya, termasuk kepada kita seluruh umatnya, 3 pesan yang tidak boleh kita tinggalkan. Yang pertama, ittaqillaha haitsuma kunta. Takutlah kamu di mana saja kamu berada. Ini kalau diterapkan aman kita Bapak Ibu. Ittaqillaha haitsuma kunta, kata Nabi. Takutlah kamu di mana saja berada. Baik dilihat orang atau tidak dilihat orang. Balik dalam keadaan ramai maupun kita hanya sendirian. Karena yang kedua dan ketiga malaikat dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya takut kita untuk melakukan sesuatu perbuatan yang dilarang Allah, dan takut kita untuk meninggalkan apa yang dilarang Allah. Itulah takwa. Imtisalul awamir wajtinabun nawahi, itulah takwa. Melaksanakan segala perintah Allah. Apa perintah Allah, Bu? Aqimus sholat, tegakkan sholat. Enggak sholat, Allah enggak rugi. Wa atuz zakah, apalagi tunaikan zakat. Enggak kita tunaikan, Allah enggak ada ruginya. Dan enggak ada untungnya buat Allah kalau kita enggak mengerjakan. Dan apalagi wasaumu Ramadan, berpuasa di bulan Ramadan. Karena apapun yang kita lakukan itu semuanya kembali untuk diri kita sendiri. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah tidak jadikan, ciptakan kita hadir di permukaan bumi Allah ini kecuali kita hanya mengabdi kepadanya. Bukan menyaingi dia. Asal nyaingi Allah, padamlah itu. Apa contohnya? Fir'aun. Allah menghidupkan dan Allah mematikan. Kata Fir'aun, saya pun bisa. Saya panggil satu orang, sini, duduk. Kamu mau hidup atau mau mati? Hidup Tuhan. Nah, dah pikir sana. Nah, itu kuhidupkan. Nah, tapi ku panggil satu lagi. Mari sini. Ku tebas lehernya. Aku mematikannya. Itulah versi menghidupkan dan mematikan Fir'aun. Berbeda dengan Allah yang menghadirkan kita dari yang tidak ada menjadi ada dan akhirnya kembali lagi. Itulah yang disebut dengan hidup 2 kali dan mati 2 kali. Selalu ustadz kita membaca ayatnya itu.
Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayah liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Bu, Allah jadikan kita ini hidup dulu atau mati dulu? Mati dulu. Dari kita nggak ada apa-apa, Pak. Allah hidupkan. Summa yumitukum. Apa kata Allah? Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwat. Bagaimana kau bisa mengingkari apa yang kubuat, kata Allah, karena sebelumnya kau tidak ada. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwat summa yuhyikum fa ahyakum. Kemudian kami hidupkan, lahirlah kamu. Summa yumitukum, kemudian kami matikan. Summa yuhyikum, kami hidupkan lagi. Summa ilaihi turja'un. Hidup pertama, mati pertama dari kita tidak ada. Allah hidupkan kita, itulah di dunia. Allah matikan lagi kita, itu juga di dunia. Dan Allah hidupkan kita kembali pada alam barzakh. Pada alam mahsyar nanti Allah hidupkan kembali guna mempertanggungjawabkan apa yang kita perbuat. Makanya Rasul tetap mengatakan, takutlah kamu di mana saja kamu berada. Jangan karena ada suami, istri takut sholat. Jangan karena ada ayah mak, baru awak sholat. Kalau tak diingatkan tak sholat. Jadi ada semacam zuk, rasa dalam hati kita nih. Kalau tak kita buat, tak enak rasanya. Nah, itu kaji dalam itu. Ini yang pertama pesan Nabi. Yang kedua, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Tidak ada manusia yang tidak berdosa. Baik dosa yang disengaja atau tidak disengaja. Karena manusia itu berasal dari kata ma'un nasyun. Ma'un nasyun. Manusia. Manusia yang terdiri dari ma'un itu air, nasyun lupa. Manusia berasal dari air yang lupa. Ya? Artinya apa? Ketika kita melakukan perbuatan maksiat, kejahatan, perbuatan dosa, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, cepat iringi, timpa dengan perbuatan dan amalan-amalan yang baik. Supaya apa? Tak sempat dia berkembang dan membekas dosa dan kesalahan tadi pada diri kita itu. Satu kejahatan Allah berikan ganjarannya satu, tapi ketika melakukan perbuatan baik, amal solih, Allah ganjar 10, 10 dikurangi 1, masih tetap menutupnya. Terakhir, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, dan bergaullah, berakhlaklah dengan sesama manusia dengan akhlak yang baik. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyil karim. Bapak Ibu jamaah salat subuh Masjid Al-Hidayah Pairoba yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali mari kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di subuh pagi minggu ini Allah masih memberikan nikmatnya kepada kita bersama. Sehingga dengan nikmat yang sudah Allah berikan tersebut, kita hadir melaksanakan sholat subuh berjamaah dan mengikuti kajian-kajian agama sebagaimana biasa setiap kajian subuh minggu kita lakukan. Salawat beriring salam, mari sama kita persembahkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan syafaatnya kita harapkan di yaumil qiyamah nantinya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah, hari ini kita berada di bulan Jumadil Awal.
Saya akan coba kupas nanti apa itu Jumadil Awal ini dan apa-apa saja peristiwa yang terjadi dan apa keistimewaan bulan Jumadil Awal ini. Yang jelas hari ini kita berada di tanggal 14 Jumadil Awal 1446 Hijriah. Artinya dari mulai sejak sekarang tinggal 105 hari lagi kita akan ketemu dengan bulan suci Ramadan. Tak terasa itu, Bu. 105 hari lagi. Kalau bilang bulan lama dia. Berapa lama lagi puasa nih? Kurasa 3 bulan lebih nih. Lama. Tapi kalau kita bilang 105 hari lagi, Bu, kita akan ketemu dengan Ramadan. Ih, cepatnya Ustaz. Sama aja tuh dengan 3 bulan setengah. Artinya apa nih? Memotivasi kita untuk tidak lupa saat ini kita berada di bulan Jumadil Awal, ya. Jumadil Awal ini berasal dari bahasa Arab. Jadi Jumadil Awal ini adalah bulan kelima dari tahun Qamariyah. Bu, tahun Qamariyah itu diawali dari bulan Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulkaidah, dan Zulhijjah. Itu bulan-bulan di tahun Qamariyah. Kalau bulan-bulan di tahun Syamsiyah apa? Januari, Februari, Maret, April, dan seterusnya. Pertanyaan saya, mana lebih hafal kita? Tahun Hijriyah atau tahun Qamariyah? Pak. Tahun Syamsiyah itu nama-nama dewa orang Romawi. Agustus, Augusto, dan lain sebagainya. Kita kadang-kadang akrab dan terbiasa dengan tahun Syamsiyah ini, tapi terkadang kita lupa dengan tahun kita sendiri, yaitu tahun Qamariyah. Ya, nah makanya hari ini kita coba jelaskan Jumadil Awal itu berasal dari kata jamad. Bahasa Arab jamad artinya beku, beku atau keras. Maksudnya apa itu? Pada masa dulu ketika sebelum datangnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, penamaan bulan itu disebut dengan Jumadil Awal karena apa? Ketika masuk di bulan Jumadil Awal ini terjadi pergantian musim di Arab sana, musim dingin dan air membeku semuanya. Makanya bulan Jumadil Awal itu awal mula musim dingin dan musim beku. Kalau Jumadil Akhir itu adalah akhir daripada musim dingin atau musim beku. Kira-kira gitu lah. Cuman dua di bulan-bulan Qamariyah ini, yang dua dia. Jumadil Awal, Jumadil Akhir. Rabiul Awal, Rabiul Akhir. Rabi itu menetap pulang balik. Orang Arab nih hobinya mengembara. Orang Arab nih hobinya merantau. Kalau udah merantau kosong kampung. Berniaga ke negeri Sam, berniaga ke Damsyik, ke Palestina. Habis kampung itu. Kalau kita di sini kayak orang Batang Serangan, Sawit Seberang, Padang Tualang, kalau udah mandak keluar semuanya itu. Pekanbaru, mana lagi tuh? Nah, macam-macam lah itu. Sampai kapan? Nanti mau raya pulang ke Aceh, nanti mau raya pulang. Nah, rombongan pulang yang pertama itu namanya Rabiul Awal. Sedangkan yang masih tinggal-tinggal datang rombongan belakangan lagi, akhirnya kumpul masuk kembali ke kampung, itu namanya Rabiul Akhir. Dulu orang Arab seperti itu. Jadi
rombongan menetap yang pertama, setelah dia keluar balik lagi dia, kemudian Rabiul Akhir rombongan yang terakhir, akhirnya ngumpul semua lagi di komplek di kampung itu. Nah, ibu bapak jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, walau bulan Jumadil Awal ini tidak sepopuler dari bulan Ramadan, bulan Syawal, bulan Rajab dan lain sebagainya, tapi yang jelas tiap-tiap bulan di tahun Hijriah itu punya keistimewaan masing-masing. Ada nilai spesial masing-masing dari bulan-bulan di tahun Komariah itu. Di antaranya apa ibu bapak jemaah yang dimuliakan Allah? Pernikahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Siti Khadijah binti Khuwailid itu di bulan Jumadil Awal. Ada yang nyatat ingat tahun dan bulan pernikahannya? Saya kira hafalah kita semua. Kalau nggak ada, nggak mungkin ada hari ulang tahun perak 25 tahun, hari ulang tahun emas 50 tahun. Nabi menikah dengan Khadijah itu pas di bulan Jumadil Awal. Selama ini tak tahu awak. Menikah dengan Siti Khadijah, Nabi berusia 25 tahun, Khadijah berusia 40 tahun. Kapan itu? Nah, hari ini baru kita tahu. Menikahnya di bulan Jumadil Awal. Ini keistimewaan satu di bulan Jumadil Awal ini. Khadijah luar biasa, kaya, mampu, bahkan mensupport, mendukung dakwah Nabi dan perjuangan Rasul. Dan dia memberikan anak dan keturunan kepada Nabi. Ada 5 anak atau 6 ya. Pertama Al-Qasim, kemudian Zainab, Ruqayyah, Ummu Kalsum, Fatimah dan Abdullah. Tapi yang hidup anak Nabi semuanya hanya yang perempuan. Yang laki-laki meninggal pada waktu kecil. Nabi menikah umur 25 tahun, sementara Khadijah berusia 40 tahun. Dan itu tidak sebuah problem dan masalah. Jangan kita kadang-kadang ingin mengangkat sebuah problem dan masalah, akhirnya balik ke kita jadi masalah. Karena ada, kalau kita lihat udah viral itu, salah satu dari kontestan di Jawa Barat pemilihan DKI, ya maksudnya baik, mau menerangkan, tapi mencontohkannya nggak betul. Dibilangnya Nabi Muhammad itu, Siti Khadijah itu menikah dengan Nabi pengangguran. Jadi rame itu, Bang. Mana pengangguran Nabi? Nikahnya aja maharnya 20 unta ahmar. 1 unta ahmar itu 1 M. Kalau 20 M. Mahar Nabi kepada Siti Khadijah. Akhirnya jadi viral itu. Jadi bahasan orang. Kurasa entah terpilih orang, tangga dia jadi gubernur itu. Tahu aku itu. Ya, mulut kamu harimau kamu, kan gitu jadinya kan. Hati-hati dalam berbicara, kalau udah lepas tidak akan bisa kembali lagi. Kemudian yang kedua, terjadinya perang Mu'tah di tahun ke-8 Hijrah. Ini perang Mu'tah ini antara kaum muslimin dengan Romawi Bizantium di satu desa di Palestina namanya Mu'tah. Di dalam peperangan itu gugurlah syuhada Islam yang bernama Zaid bin Harisah, Ja'far bin Abu Thalib, kemudian satu lagi Rawahah, ya. Ini di bulan Jumadil Awal. Peristiwa perang Mu'tah ini
Ini Nabi menuntut kepada orang kafir karena adanya orang Islam yang ditokohi dan akhirnya dibunuh. Menuntut bela, terjadilah perang Mu'tah, tapi di saat itu umat Islam sedikit menderita kekalahan, gugur 2 orang syuhada dan 3, 1 Ja'far bin Abu Thalib termasuk paman Nabi, kemudian yang kedua Zaid bin Harisah, dan yang ketiga Rawahah. Ini syuhada dalam perang Mu'tah tadi. Peristiwa dan kejadian ini dilakukan dan terjadi di bulan Jumadil Awal. Ada lagi namanya perang Ashirah. Itu juga perang di tahun kedua Hijrah, di mana Nabi yang langsung memimpin perangnya, tapi berujung kepada perdamaian di antara Nabi dengan Bani Mudij. Nah, ibu bapak jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Jumadil Awal ini mengingatkan kita akan ketahanan, beradaptasi, kemampuan dalam bertahan, dan siap di dalam menghadapi yang namanya kehidupan. Artinya dalam suasana musim dingin, dalam suasana musim beku, keras, maka dituntut di situ sebuah ketahanan. Bagaimana kita mempertahankan hidup. Bayangkan kalau kita tengok di Eskimo sana nggak pernah nampak matahari, hari-harinya tetap dengan es, tapi mereka eksis bisa hidup. Kenapa? Semangat dan daya tahannya itu jauh luar biasa. Nah, di sini dituntut kepada umat Islam bagaimana kita di dalam menghadapi kehidupan ini. Karena Allah memberikan manusia ini ujian dalam bentuk 4 hal. Yang pertama, Allah uji dalam bentuk perintah. Perintah Allah ini dilakukan atau tidak? Kalau tidak, berarti ujian ini. Yang kedua, ujian itu dalam bentuk larangan Allah. Jangan kau makan itu. Jangan kau lakukan itu. Terlakukan, dilakukan juga. Ini barangkali ujian, tantangan. Kemudian yang ketiga, dalam bentuk ujian itu dalam bentuk musibah. Nabi Ayub itu dicoba Allah dengan penyakit. Kalau ditengok 1 lubang jarum pun tak selamat dari penyakit yang datang menghinggapi tubuhnya itu, kecuali hanya tinggal hatinya yang tidak tersentuh oleh penyakit itu. 18 tahun Nabi Ayub itu siap menghadapi ujian dan cobaan. Keluarganya pergi semuanya, tinggal istrinya. Dalam cerita katanya istrinya itu memotong rambutnya, malah dijual untuk biaya hidup. Gak tahan Nabi Ayub. Nabi Ayub mohon doa kepada Allah, berdoa. Akhirnya kata Allah, hentakkan kakimu itu ke bumi. Begitu dihentakkan Nabi Ayub, keluar air, mandilah dengan air itu. Begitu dimandikan Nabi Ayub, hilang semua yang namanya penyakit kulit yang ada pada tubuh Nabi Ayub alaihissalam. Ini 18 tahun. Awak baru sebulan diuji, udah merengek. Tak tahan kita umat Nabi Muhammad. Memang betul itu. Makanya waktu Nabi turun kembali ke bumi dari ketemu dengan Allah, Isra wal Mi'raj, ditegur Nabi Musa berapa kewajiban yang dilaksanakan. 50 ya. Nabi Allah Musa, enggak tahan umatmu itu. Minta Quran pada Allah. 9 kali naik, turun naik untuk pengurangan jumlah rakaat, jumlah waktu dalam sholat. Akhirnya diberikan Allah keringanan, tinggal 5 dari 50. Walaupun 5, tapi nilainya sama dengan 50. Kan hebat itu. Itu pun disuruh Nabi Musa minta lagi kurang kepada Allah, memesankan kepada Nabi Muhammad. Nabi malu. Udahlah yang 5 inilah. Itulah yang kita
laksanakan sekarang ini sebagai perintah dan kewajiban kita selaku seorang muslim. Nah, ibu bapak jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, tentu ini menjadi sebuah lambang kekuatan. Jadi momen Jumadil Awal ini dengan datangnya musim beku, semua keras, air parit semua beku, semua air yang ada beku, itu menempa semangat umat Islam sehingga kita ini bisa siap menghadapi ujian, tantangan dan cobaan itu. Nah, ibu bapak jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, di bulan Jumadil Awal ini juga lahirnya ulama besar, Al-Imamul Ghazali. Beliau juga lahir di bulan Jumadil Awal yang banyak karya-karyanya. Di antaranya beliau mengatakan bahwa hidup dan mati itu berdampingan. Artinya tidak akan terjadi sebuah kehidupan kalau tidak diakhiri dengan kematian. Beliau mengatakan, Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin-nya, al-haya fil haya, al-maut fil haya, al-maut fil maut. Itu kata Al-Imam Al-Ghazali. Maksudnya apa itu? Beruntunglah orang yang dia hidup, nah di dalam kehidupannya ini dia menghidupkan kebaikan-kebaikan di tengah-tengah masyarakat. Bukan karena mau pas pilkada ngasih bantuan, nyerah duit, begitu sudah duduk lupa. Tapi kita mau terus ditokohi. Anak muda bilang togel, togel tuh tokoi gelem. Itu singkatan. Tapi itu pula kata orang, ya kok nggak sekarang, kapan lagi kita dapat duitnya? Ada. Itu juga yang kadang-kadang membuat mengharu birukan hati kita. Nah, ini ibu bapak jemaah yang dimuliakan Allah. Nah, artinya bagaimana kita bisa mengkokohkan diri kita di bulan Jumadil Awal, termasuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kita untuk tidak sedikit pun melalaikan amalan di bulan Jumadil Awal ini. Al-haya fil haya, ulama tadi, ulama Al-Ghazali mengatakan hidup dalam hidup. Yang kedua, al-maut fil haya, dia udah mati, udah nggak ada lagi dia, tapi masih hidup dikenang orang terus. Anda nggak kira-kira itu? Kalau dia hidup dalam kehidupannya ini, dia hidupkan kebaikan-kebaikan, kemaslahatan, nolong orang, apalagi memberikan kesenangan kepada orang lain, hormat sama orang tua, menghargai orang lain. Dia hidup dalam kehidupannya itu banyak kebaikan-kebaikan dan manfaat yang dia buat. Itu yang paten. Yang kedua, al-maut fil hayah, dia udah mati tapi masih diingat orang. Dulu ya waktu bapak tuh masih hidup, sedap kali lah kami. Balennya kami duit, di bandarinya kami enak kali, ramah kali bapak. Dia udah tak ada, tapi kebaikannya diceritakan orang. Ini juga bagus. Yang tak bagus tuh al-maut fil maut, udah mati pendem, tamat riwayat, tak ada lagi cerita. Malah hidup dia menyusahkan orang. Mana kawan tuh? Kurasa tak datang dia, alhamdulillah. Tak datang dia, alhamdulillah orang. Tapi begitu datang kawan, menyumpah orang. Itu al-maut fil maut. Nah, ibu bapak jemaah yang dimuliakan Allah, maka di bulan Jumadil Awal ini Rasul mengingatkan ada beberapa amalan yang perlu dilakukan, ibu bapak jemaah yang dimuliakan Allah. Yang pertama, ratibkan dan biasakan membaca doa ini, perbanyak di bulan Jumadil Awal. Apa doanya yang diajarkan Nabi? Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman was salam wal islam
wa taufiqu bima tuhibbu wa tarda rabbi wa rabbukallah. Itu doanya. Nanti pelan-pelan diapakan. Allahumma ahillahu alaina bil amni. Allahumma ya Allah, jadikanlah bulan Jumadil Awal ini membawakan kepada kami alaina bil amni, sebuah keamanan. Berikanlah kami di bulan ini keamanan, wal iman, dan keimanan. Iman yang kuat, iman yang kokoh, iman yang tak tergoyahkan. Wassalam, dan keselamatan. Wal Islam, keislaman. Wat taufiq lima tuhibbu wa tarda, dan kemampuan atas apa yang engkau sukai dan yang engkau ridhoi. Rabbi, Tuhanku, wa rabbukallah, dan Tuhan engkau ya Allah. Jadi artinya biasakan doa ini dibaca setelah sholat di bulan Jumadil Awal ini sebagai amalan tambahan yang perlu kita lakukan untuk menghormati bulan Jumadil Awal ini, karena keistimewaannya tentu berbeda dengan bulan-bulan yang lain. Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman, wassalam bil islam, wat taufiqa lima tuhibbu wa tarda rabbi wa rabbukallah. Itu tolong diamalkan. Nanti saya kasih dengan Ustadz Nasuha biar difotokopi nanti supaya ibu bapak bisa mengamalkannya. Itu yang pertama. Yang kedua, ini memperbanyak puasa Senin Kamis di bulan Jumadil Awal. Yang udah lewat udah. Ini kan 14 ini. Nah, yang kedepannya kalau dapat bulan Jumadil Awal ini, Senin Kamisnya itu, ayo kita perbanyak, jangan kita tinggalkan. Karena dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, sesungguhnya Nabi telah bersabda, Nabi itu sering berpuasa pada hari Senin dan Kamis. Ditanya oleh sahabat, ya Rasul, kenapa engkau sering kali puasa Senin Kamis? Dijawab Nabi, sesungguhnya amalan-amalan yang kita lakukan itu diajukan kepada Allah oleh malaikat setiap hari Senin dan Kamis. Amal yang kita buat nih, sholat, puasa, sedekah, dan lain sebagainya, itu diajukan kepada Allah oleh malaikat setiap hari Senin dan hari Kamis. Dan aku senang ketika amalku diusulkan, diajukan kepada Allah, aku sedang dalam keadaan berpuasa, kata Rasul. Artinya potensi amal kita tadi diterima Allah. Kenapa? Karena di hari itu kita sedang dalam keadaan berpuasa Senin dan Kamis. Nah, ibu, bapak, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ini puasa Senin Kamis inilah yang katanya ini yang selalu diamalkan oleh Presiden Habibie dulu. Sekarang diteruskan oleh Yusuf Kala, mantan wakil presiden. Alhamdulillah sehat barokah kalau kita tengok. Nah, makanya mari kita coba terus biasakan ibu bapak jemaah puasa Senin dan Kamis ini termasuk terapi dari penyakit yang kita alami, tapi tidak dengan medis. Dengan puasa tadi ini bisa juga menghilangkan penyakit yang ada pada diri kita. Kembali semuanya kepada puasa, menahan diri, mengekang hawa nafsu. Orang yang mau sembuh dari penyakit besar, puasa sebelum operasi. Artinya puasa tadi ini memang memberikan kesehatan bagi orang yang melaksanakannya. Nah, kemudian yang berikutnya apa, ibu bapak jemaah yang dimuliakan Allah? Ini karena sudah lewat, tapi perlu kita ingat, perlu juga kita ketahui.
melaksanakan puasa ayyamul bid. Ini kalau bapak-bapak jarang ini dengar istilah puasa ayyamul bid. Ibu-ibu nih yang biasa. Ayyamul bid ini berpuasa sunat di tengah bulan di setiap bulan. Artinya puasa ayyamul bid itu 3 hari di pertengahan bulan. 13, 14, dan 15. Ini ayyamul bid. Bulan Januari, bulan Februari, terserah pokoknya di setiap bulan di pertengahannya mulai 13, 14, 15 itu namanya puasa ayyamul bid. Puasa mutih atau puasa yang cuacanya terang benderang, apa suasananya terang benderang, karena terang benderang purnama tadi itu jadi putih. Ayyamul bid. Ditanya oleh sahabat kepada Nabi, apa latar belakang sejarahnya? Pada waktu Nabi Adam turun ke bumi dari surga, itu tubuh Nabi Adam terbakar oleh panasnya matahari, akhirnya hitam. Ada yang mengatakan gosong kulit Nabi Adam. Maka Allah mengingatkan kepada Adam, wahai Adam, puasa di pertengahan, puasa mutih namanya, 13, 14, dan 15. Di hari pertama tanggal 13, Adam berpuasa ayyamul bid tadi, putih sepertiga tubuhnya. Hari kedua puasa lagi, 2/3 tubuhnya udah putih. Artinya tidak hitam, tidak gosong lagi. Kemudian hari ketiga dia puasa, maka kembali putih seperti sedia kala. Sejarah ini memberikan latar belakang kepada kita untuk bisa melakukan puasa ayyamul bid tadi. Paling tidak apa? Membersihkan hati, membersihkan pikiran, dan lain sebagainya. Makanya dianjurkan Nabi di bulan Jumadil Awal ini pertama membaca doa yang sudah kita sampaikan tadi, kemudian lakukan puasa Senin Kamis, dan yang ketiga biasakan untuk puasa ayyamul bid 3 hari di pertengahan bulan. Kemudian apalagi sholat duha perbanyak di bulan Jumadil Awal ini, dan sholat witir sebelum tidur. Kenapa demikian? Abu Hurairah radhiyallahu an pernah mendapatkan wasiat dari Nabi. Kuwasiatkan kepada engkau ya Abu Hurairah untuk tidak meninggalkan 3 hal ini dalam hidupmu. Maka diamalkan oleh Abu Hurairah. Ada 3 wasiat daripada Nabi kepada Abu Hurairah untuk tidak meninggalkan 3 hal ini. Pertama, puasa 3 hari di pertengahan bulan, kemudian sholat duha, dan jangan lupa sholat witir sebelum kita beranjak tidur. Ini dilakukan oleh Abu Hurairah sampai dia mati. Nah, barangkali ini perlu Bapak Ibu kita wiridkan dan kita biasakan, ya. Ambil kesehatan. Pertengahan bulan kita ayyamul bid, kemudian pagi itu dari mulai kegiatan jam 8 ke atas sebelum masuknya waktu zuhur itu sholat sunat duha. Mau rezeki banyak, rezeki berlimpah, ya biasakan sholat sunat duha. Kemudian yang ketiga apa? Witir. Sholat witir dilakukan sebelum kita pergi tidur. Inilah yang dilakukan Abu Hurairah, wasiat Nabi, dan tidak pernah dia tinggalkan sampai dia mati atau wafat.
Nah, yang terakhir apalagi amalan yang dilakukan di bulan Jumadil Awal ini, memperbanyak sedekah kepada orang yang membutuhkannya, kepada orang yang memerlukannya. Orang yang terbiasa bersedekah ini tidak hanya mewujudkan kesalehan ritual, ya, solih dia dalam beragama, taat dia kepada Allah, dan dia juga kesalehan sosial namanya. Dua dapatnya, kesalehan ritual sebagai hamba Allah, hablum minallah, dan kesalehan sosial karena hablum minan nas, saling membantu kepada sesama yang memerlukan dan membutuhkan pertolongan. Nah, ibu bapak jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam hadis qudsi Allah mengingatkan, aku suka kepada orang yang bersedekah, aku senang kepada orang yang pemberi, orang yang berbagi. Tapi aku jauh lebih suka kepada orang yang miskin, sederhana, tapi dia mau berbagi. Ada bedanya nggak kira-kira? Allah mengatakan, aku suka kepada orang yang pemberi, aku suka kepada orang yang bersedekah, tapi aku jauh lebih suka kepada orang yang susah, orang yang sederhana, tapi dia mau memberi, berbagi. Ada bedanya, Bu? Pertama, secara umum Allah suka kepada orang yang memberi, berbagi. Tapi dikhususkan Allah lagi, siapa di antara yang memberi itu yang Allah suka? Yang sama dia sikit tapi mau dia berbagi. Saya tanya ibu dulu, Bu. Uang ibu tinggal cepek. Itulah hidup mati, cepek selembar. Bapak nunggu gajian lagi baru ngasih. Datanglah orang ke rumah kita, ngetok, tok tok, Assalamualaikum. Salam, kita bilang. Siapa ya? Ini, Bu, dari panitia pembangunan masjid. Kebetulan ini ada proposal, bisa Bu tolong dibantulah Bu, gini-gini. Datang dari BKM meminta bantuan untuk pembangunan masjid. Sementara awak memegang kaki kita merengek-rengek karena belum minum susu, belum makan dia. Pertanyaan saya, mana yang didahulukan itu? Ngasih BKM atau ngasih anak? Mana? Ngasih anak lah Ustaz, alah, betul aja lah. Atau ngasih BKM, betul aja. Yang mana yang benar? Allah suka kepada orang yang memberi, tapi Allah jauh lebih suka kepada orang yang terbatas yang dia miliki hartanya, tapi mau dia berbagi. Maka solusinya adalah apa? Yang ini dapat, yang ini juga tidak tinggal. Cepet tadi bagi dua lah, 50 untuk panitia, 50 untuk anak awak yang menangis tadi. Begitu yang sikap bijaksana tadi. Kita membantu, ikut mau berbagi, tapi tidak meninggalkan tanggung jawab dan kewajiban kita. Bu, ketika orang sudah berada di dalam kubur, ditunjukkan Allah lah bagaimana dahsyatnya balasan bagi orang yang bersedekah ketika di dunia. Apa kata mereka yang di alam barzah, di alam kubur? Tolonglah ya Allah, hidupkan kami lagi ke dunia, barang sejenak ya Allah. Ditanya Allah, apa yang mau kau lakukan? Sholat? Tidak. Puasa? Tidak. Pergi haji? Enggak. Jadi apa? Mau bersedekah ya Allah. Kenapa mereka mau bersedekah? Bukan amal yang, karena begitu dahsyatnya, luar biasanya balasan yang Allah berikan kepada orang yang bersedekah. Orang yang bersedekah pun dia minta balik ke dunia. Rupanya
dulu dia rajin bersedekah, masih kurang lagi dia. Kalau tahu gini, semua hartaku dikasihkan. Itu bagi yang sudah biasa bersedekah. Bagi mereka yang nggak bersedekah, apa? Rugilah aku dulu. Tak pernah mau ngasih. Biarlah sedikit, yang penting bisa ku kasih. Tolong ya Allah hidup. Tak bisa lagi. Nah jadi bersedekah di bulan Jumadil Awal ini dianjurkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar kita menjadi insan yang saleh secara ritual dan saleh secara sosial. Saleh secara ritual sebagai hamba Allah, ya kita melaksanakan amalan karena perintah Allah, kemudian kesalehan sosial karena membantu kepada sesama manusia. Nah, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa yang bisa kita ambil hikmah dari bulan Jumadil Awal ini sebagai kesimpulan Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah? Hikmah dan pelajaran yang bisa kita ambil dengan kita berada di bulan Jumadil Awal ini, yang pertama, untuk senantiasa mempertebal rasa sabar kita dan tawakal. Karena bulan Jumadil Awal ini adalah bulan yang keras, bulan beku, maka perlu mengembangkan sikap sabar, mengambil pelajaran dari sini, sabar dan tawakal. Kemudian dari sabar dan tawakal ini kita akan mudah dalam menghadapi tantangan di dalam kehidupan ini. Nah ibu bapak jemaah yang dimuliakan Allah SWT, barangkali ini ketika kita sudah ketemu dengan bulan Jumadil Awal, kita akan tahu, oh ini bulan Jumadil Awal ini asal katanya jamat. Jamat ini maknanya dalam bahasa Arab beku atau keras. Kenapa beku dan keras? Karena pada masa dulu itu ketika masuk bulan Jumadil Awal, bahwa Arab itu berada dalam musim dingin sehingga semuanya beku. Apa kesimpulan yang kita ambil? Berarti kita harus siap bagaimana menghadapi tantangan kehidupan, bagaimana kita bisa mampu bertahan solid dan tidak tergiling dengan yang namanya kehidupan ini. Peristiwa dan kejadian yang terjadi di bulan Jumadil Awal juga tidak sedikit. Banyak diantaranya di bulan Jumadil Awal inilah Nabi Muhammad menikah dengan Siti Khadijah. Gugurnya para syuhada muslim karena adanya perang Mu'tah dan perang Asyirah. Kemudian juga bulan Jumadil Awal ini lahirnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Di bulan Jumadil Awal ini lahirnya Al-Imamul Ghazali, seorang ulama besar Islam. Nah, kemuliaan keberkahan Jumadil Awal ini dengan seperti itu bagaimana? Mari kita tidak melewatkannya. Tentu ada amalan-amalan yang perlu kita lakukan. Pertama, biasakan wiridkan doa yang sudah saya bacakan tadi. Kemudian yang kedua, jangan pernah tinggal yang namanya puasa Senin Kamis. Karena puasa Senin Kamis ini amalan yang paling disukai Nabi ketika beliau hidup, karena Senin dan Kamis ini adalah hari waktu diajukannya amal kita kepada Allah. Ketika diajukan amal kita kepada Allah, Nabi senang karena aku dalam keadaan berpuasa. Yang ketiga, jangan tinggalkan puasa ayyamul bid, puasa di pertengahan, karena Nabi juga melakukan ini. Nabi berpesan kepada Abu Hurairah bahwa jangan kau tinggalkan dalam hidupmu ini 3 hal. Dan kau amalkan ini, kata Nabi. Pertama, puasa 3 hari di pertengahan bulan. Kemudian yang kedua, sholat duha. Dan yang ketiga, apa tadi Bu? Apa? Sholat witir sebelum kita tidur. Sekurang-kurangnya 1 kali, 1 rakaat. Sebanyak-banyaknya 11. Enak. Coba praktekkan. Mulai besok, Ibu, besok malam sebelum tidur
ambil wudhu, sholat witir kita. Allah, siap witir tidur, enak dan nyaman. Coba dilakukan itu dulu. Mulai hari ini dan akhirnya terbiasa gitu. Kebetulan pas waktu tidur tuh tidur terus awak. Ada jaminan kita tidur tuh bisa bangun lagi? Tidak. Tapi disitulah luar biasanya itu. Kita kembali kepada Allah dalam keadaan berwudu. Nah, ibu bapak jemaah yang dimuliakan Allah, kaji ini sederhana, ringan, tapi ini dalam rangka tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Kita mengingatkan dalam hal kebaikan. Sekecil apapun yang ibu tahu, bagikan kepada orang lain. Itu akan menjadi catatan terbaik di sisi Allah. Kenapa? Masuk dalam kategori au ilmu yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.